Hai semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku akhirnya bisa ketemu dengan Mbak Alina. Jadi di sebelahku ini namanya Mbak Alina, seorang wanita yang sukses banget. Dan sebagai wanita karir tentunya banyak yang mau aku tanya-tanya ya, karena kan penasaran nih, gimana sih Mbak? Mungkin banyak yang mau tahu juga caranya untuk kerja di Malaysia ini sebagai ekspatriat. Dulu kuliahnya di mana, awalnya gimana gitu, gimana sih Mbak? Penasaran banget nih jadinya, pengen tahu. Sebenarnya sih kayaknya sih nggak ada prasyarat yang harus gimana gitu ya. Kalau buat saya personally ini kebetulan aja gitu, maksudnya. Jadi memang perusahaan saya itu memfasilitasi employee-nya untuk pindah, maksudnya cross posting gitu. Mungkin istilah di tempat Cross posting tuh apa tuh maksudnya? Penempatan kali ya. Jadi memang untuk employee yang bisa ditempatkan di negara lain, tujuannya adalah supaya kita sebagai employee nambah exposure, nambah pengalaman. Jadi gampangnya nih kalau misalnya di Indonesia ada Pertamina gitu. Nah, kita yang kontraktornya gitu, subkontraktornya atau yang menyediakan servis ke Pertamina, perusahaan minyak. Kita menyediakan servis ke perusahaan minyak. Perusahaan minyak, mereka yang punya lisensi untuk olah minyaknya kan ya, untuk ekstrak minyaknya keluar. Untuk ambil minyaknya dari bawah tanah. Kita membantu mereka dalam proses itulah, bisa dalam ambil minyaknya, dalam surveinya, dalam pengolahan datanya gitu. Terus Mbak Alina ini di KL ini di bagian fieldnya gitu atau di kantornya atau apa? Saya di bagian finance. Oh, finance. Wah, udah finance, perusahaannya minyak lagi. Jadi pengeboran minyak kali ya? Macam-macam sih, servisnya sih macam-macam. Jadi kalau di perusahaan saya dia dari end to end kayaknya ya, dari bantuin si perusahaan minyaknya untuk survei, kemudian untuk cari minyaknya di dalam, untuk ngebor, untuk maintain sumurnya supaya dia tetap produksi bagus. Itu sumur minyaknya ada di mana? Ada yang di darat, ada yang di laut. Di Malaysia kah atau di negara lain? Di negara kita ada di 80 lebih negara. Oh, kalau di Malaysia ini ada nggak sih tempat pengeboran minyak gitu Mbak? Kita ada ada beberapa. Kantornya di mana Mbak yang Mbak Alin ini kerja? Nah, cuman saya nggak di operasional, jadi saya itu di bagian office lah ya. Jadi support function, service yang kita lakukan untuk regional. Tempat saya lagi mau roll out sistem baru. Jadinya saya tugasnya sekarang untuk implementasi itu untuk di Eastern Hemisphere. Jadi selain Amerika lah, jadi Asia juga, Middle East juga, Europe juga. Tuh. Nah, dari awal bisa bergabung di perusahaan ini tuh gimana Mbak? Caranya dari awal? Saya juga agak lupa gitu ya. Gimana ya? Udah berapa tahun sih Mbak kerja di sini? Ini dia, udah agak lupa karena udah kelamaan ya. Jadi udah lama banget berarti ya? Udah 20 tahun. Kan banyak juga tuh yang mungkin fresh graduate, yang baru lulus kuliah sekarang, pengen juga mengejar karir gitu kan. Entah itu di Malaysia atau juga di perusahaan minyak, di negara manapun. Pasti kan mereka juga mencari info tentang ini. Di mana sih tempat yang tepat atau cara yang tepat supaya bisa bergabung di perusahaan minyak? Kesannya kalau kerjanya di mana? Oil and gas, di perusahaan minyak. Wow, pasti kan bakalan semuanya itu tuh gemar ripah loh jinawi lah pokoknya. Ini amin ya, amin pertama amin dulu. Diaminin dulu ya. Amin dulu. Tapi kan emang iya loh, kenyataannya juga Mbak Alina di sini rumahnya wow banget, ada liftnya lagi. Ya, terus anaknya juga sekolahnya di British International School ya, sekolah yang bukan murah itu kan, mobilnya mewah. Itu kan artinya memang ketentraman dan juga kehidupan yang lebih dibanding perusahaan-perusahaan yang lainnya. Kita ada satu channel yang untuk masukin CV di situ. Jadi biasanya dropping CV di situ, submit di situ, nanti rekruternya akan menyalurkan sesuai kebutuhan. Tanpa perlu ada misalnya buka lowongan kerja gitu, nggak ada ya? Iklan juga. Oh, iklan juga ada. Jadi kadang di LinkedIn juga bisa. Di LinkedIn tuh ada beberapa kali ada di situ. Kemudian ada di beberapa channel lainnya lah yang mereka advertise. Tapi bisa selalu ngedrop CV di website. Kalau kerja di perusahaan minyak itu nanti penempatannya bisa di Malaysia, Abu Dhabi, Arab, itu negara-negara yang kayaknya tuh bling-bling banget, penuh dengan kilauan emas gitu kan. Jadi dikejar banget gitu loh Mbak. Untuk yang technical, jadi untuk yang field related itu kesempatan untuk keluar, untuk cross posting atau penempatan di luar di negara-negara yang tadi Ika bilang itu memang lebih besar gitu. Karena kan memang field kan kebutuhannya lebih banyak. Bener. Ya. Terus kalau misalnya penempatan di luar negara seperti ini, itu ada jenjang waktunya nggak Mbak? Atau per 2 tahun, per 4 tahun, atau
per berapa tahun gitu? Biasanya untuk standar satu penempatan itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Terus tergantung apakah penempatan selanjutnya bisa juga di negara yang sama tapi different role. Oke. Gitu, atau nanti pindah ke tempat yang lain gitu. Kalau kita bekerja itu kan pasti mendapatkan kepuasan batin gitu ya. Kalau bekerja di perusahaan besar seperti ini, mungkin salah satu yang terbesar juga ya di Asia gitu. Kepuasan apa yang Mbak dapat selain finance-nya yang itu juga gitu ya, yang banyak gitu kan? Banyak atau enggak itu kan relatif ya. Tapi kalau dilihat secara kasat mata sih kayaknya wow gitu ya. Itu kan yang dilihat aja ya kan. Yang nggak terlihat lebih wow. Memang kita dikondisikan untuk kerja dengan berbagai macam culture, berbagai macam race, di mana di situ, nah itu kenapa jadi value penting buat company saya, karena dari keberagaman itu, disitulah kita bisa mengoptimalkan kinerja dari tim itu, karena kan kita dapat ide yang lain-lain gitu. Dari latar belakang yang beda juga gitu ya. Jadi pendapatnya lain gitu. Jadi variasinya banyak gitu ya. Betul. Dan di tempat saya equality, gender equality dan inclusivity itu juga sangat penting. Saya senang sama environment-nya, di mana saya nggak harus khawatir karena saya perempuan gitu. Mungkin jadinya kesempatan saya kurang. Terus satu tim itu terdiri dari negara mana aja, Mbak? Tim saya tuh ada yang dari Eropa Timur, ada yang dari seputaran Asia juga, ada Indonesia, Malaysia, ada yang dari India juga. Terus pendidikannya, Mbak, minimal atau maksimal itu apa sih kalau Mbak Alina kalau boleh tahu? Nah, dulu kuliah di mana, jurusannya apa, atau nggak nyambung? Nggak nyambung. Nyambung sih, masih nyambung ya. Cuma sebenarnya saya kalau ngomongin ini, saya ngambil akuntansi. Nyambung dong akuntansi dengan iya, finance. Betul, nyambung. Akuntansi. Saya dari FEUI. Kalau di tempat saya kayaknya lebih kepada experience-nya sama skill dari orangnya itu sendiri gitu. Jadi bukannya tergantung kita mengembangkannya seperti apa. Bukan karena tingkat pendidikan, misalnya sampai harus master gitu baru diterima enggak gitu. Juga sih, enggak juga. Terus masalah rumah, mobil, pendidikan anak itu apakah kita bayar sendiri atau dari perusahaan yang memberikan dukungan itu? Yang untuk saya, ini saya cerita yang saya yang aja berdasarkan pengalamannya Mbak Alin kan? Iya. Alhamdulillah dapat fasilitas untuk pendidikan anak, untuk rumah dibantu. Gitu. Sekolah anak kan di British School. Itu apakah kita yang menentukan anak kita sekolah di mana atau ada limit batas dari perusahaannya? Boleh sekolah kamu pilih terserah, tapi ada batasnya nih. Gitu bagaimana, Mbak? Saya memilih mau apa karena saya pikir itu yang paling dekat dengan rumah dan kantor. Terus waktu kita visit ke sekolahnya juga anaknya seneng gitu. Terus saya juga nyaman dengan vibe-nya gitu. Ya udah kita di situ gitu. British School itu kan sekolah internasional, mahal banget kan, Mbak? Itu berarti company yang memberikan fasilitas itu? Kebetulan yang saya dapatkan sekarang iya. Oke, begitu juga dengan rumah. Rumah yang 3 tingkat pakai lift itu juga itu juga dari company ya, Mbak ya? Alhamdulillah. Nah, untuk bisa mencapai seperti Mbak Alina, itu perlu berapa tahun nih? Misalnya fresh graduate baru bergabung ke perusahaan oil and gas gitu ya. Untuk mencapai seperti tahap Mbak Alina ini mendapatkan begitu banyak fasilitas, sarana dan prasarana, itu ada jenjang tertentunya atau begitu masuk sudah mendapatkan itu semua? Kalau masuk enggak juga sih ya. Kan itu tergantung setiap negara, setiap penempatan itu skema compensation dan benefitnya lain-lain. Jadi kalau misalnya saya di Indonesia mungkin akan lain lagi, saya di negara lain akan lain lagi gitu. Terus untuk mendapatkan penempatan itu apakah dipilih atau kita yang mengajukan diri? Kan pasti pekerjanya banyak, employee-nya banyak gitu kan. Itu bagaimana kategorinya supaya bisa mendapat penempatan di negara luar? Kan pasti banyak yang mau ya, Mbak ya. Jadi pertama dari employee-nya sendiri harus menyatakan dia mobile atau enggak. Gitu. Kalau misalnya kalau saya menyatakan nggak mobile ya udah berarti pergerakan saya Indonesia aja gitu ya. Indonesia berarti akan ada di Indonesia gitu. Tapi karena saya menyatakan mobile, jadi mobile itu artinya bersedia untuk pindah-pindah gitu ya. Bersedia untuk pindah-pindah. Biasanya ditanya nih mobilenya kemana nih? Bisa ke semua negara atau ada limitationnya gitu. Misalnya negara-negara yang masih ramah family gitu atau semuanya atau termasuk yang kan ada yang daerah-daerah yang mungkin nggak terlalu ramah family ya. Dan masih rawan konflik juga rawan gitu ya. Konflik gitu misalnya gitu
mau nggak gitu. Iya. Jadi itu ada pertama disaring dari employee-nya sendiri, kemudian ditemukan antara pertama profilnya si employee-nya itu sendiri seperti apa, strength dia di mana, mobility statusnya seperti apa, dan kemudian opportunity yang ada gitu. Jadi di matchingin gitu ya. Itu prosesnya memang dilakukan manajemen secara tertutup. Jadi bukan yang kita kalau di perusahaan oil, bukan perusahaan service oil ya. Di perusahaan. Jadi beda ya Mbak, perusahaan oil dan service oil. Itu beda ya. Nah, kalau perusahaan oil tuh yang punya minyaknya. Punya minyaknya. Kita yang service mereka gitu. Tapi sekali lagi itu akan tergantung dengan opportunity yang ada sama performance-nya kan tadi Ika bilang competition juga kan gitu. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang mau posisi itu belum siapa tentu yang selalu dapat gitu ya karena kan mungkin banyak lagi yang kompetitornya ada banyak. Siapa yang nggak mau gitu kan, seperti ditempatkan di Abu Dhabi, siapa sih yang nggak mau di Abu Dhabi 2 tahun 3 tahun gitu kan, bisa menikmati kotanya juga menikmati fasilitasnya, dapat tunjangan gaji juga yang lebih besar. Tapi kan pasti nggak cuma satu orang aja yang mau ke sana, semua kalau bisa mau juga gitu. Nah itu tadi yang aku tanyakan, apa sih keputusan dari perusahaannya itu kok bisa kita yang ditempatkan ke sana gitu. Tapi kadang-kadang kita juga penasaran deh kalau kita ngelihat kehidupannya orang-orang yang bekerja di perusahaan minyak, kayaknya tuh makmur banget, hidupnya sejahtera banget. Emang gajinya berapa sih itu gitu? Range-nya berapa sih Mbak? Bukan secara tepat literally gitu ya. Maksudnya biasanya tuh yang bekerja di perusahaan minyak itu gajinya berapa sih Mbak? Secara dolar atau rupiah atau kalau di Malaysia nih jadinya ringgit gitu. Nah itu juga macam-macam. Jadi kalau di Malaysia ya ada yang terima ringgit, ada yang terima dolar. Oke. Gitu. Kalau Mbak Alina? Wah ini termasuk nanti kalau saya omongin nanti saya melanggar confidentiality perusahaan gitu ya. Jadi antara dua itu berarti gajinya Mbak Alina kalau nggak dolar sih ya ringgit udah gitu karena aja ya. Di sini saya nggak terima rupiah kan gitu ya. Iya betul, nggak mungkin rupiahnya dikirim ke bank kita gitu ya. Terus ininya berapa sih Mbak kisarannya? Kisarannya itu berapa sih? Itu juga macam-macam. Apakah itu berdasarkan sudah lama kerjanya atau berdasarkan performnya? Enggak, atau berdasarkan apa? Kalau dia berdasarkan posisi, dia berdasarkan posisi ya profil si posisinya itu apa. Jadi kembali lagi seperti tadi Ika nanya kan secara career progression gimana gitu. Saya jawab banyak yang lebih muda di atas saya gitu. Jabatannya lebih tinggi. Gitu. Jadi ya compensation dari mereka yang dengan posisi yang lebih itu juga pasti akan lebih gitu. Jadi ditentukan oleh posisinya. Oh posisi. Jadi bukan masa lamanya ya. Seniority atau apa enggak. Oke, jadi masih nggak terjawab juga ya kepenasaran kita berapa sih range gajinya? Karena saya juga nggak tahu range gajinya gimana. Nggak kalau dari dulu Mbak masuk sampai dengan saat ini sudah 20 tahun, itu kenaikannya sudah banyak kah atau sama lah kayaknya gitu? Kalau kenaikan ya 20 tahun ada ya pasti naik. Pasti dong kan udah 20 tahun. Iya. Dan kita kan bertanya-tanya berapa sih gajinya gitu? Apakah lebih dari 100.000 ringgit per bulan gitu kan? Makanya kan kita wow gitu kan. Ya mungkin juga sih ya gitu kan, kadang suka berpikir gitu. Sampai nggak sih Mbak 100.000 ringgit per bulan? Udih. Tapi kalau aku lihat sih dari kehidupannya Mbak Alina, dari fasilitas yang didapat gitu, kayaknya ini gajinya lebih deh dari 50.000. Amin ya kan. Tapi kalau dilihat dari mukanya kayaknya iya deh. Amin lagi. Amin lagi ya, benar. Mungkin saya mau komen sedikit ya. Maksudnya ini mungkin Ika kan ngomongin perusahaan minyak atau oil and gas industry karena lagi ngobrol sama saya gitu ya. Jadi kan sekarang tuh banyak profesi anak-anak muda yang nggak kebayang waktu kita sekolah dulu gitu. Jadi alternatif profesi mau jadi apa itu range-nya itu yang lebih luas gitu. Saya aja udah nggak bisa, saya nggak bisa keep up. Udah nggak ngerti ada profesi baru, profesi baru yang dulunya nggak ada, sekolahnya apa gitu. Jurusan sekolah baru yang mungkin lebih spesifik ke skill yang bidang yang baru itu. Ada nggak sih grup-grup expat oil and gas gitu nggak sih Mbak di sini nih? Biasanya di setiap kota yang ada oil and gas industrinya itu pasti ada community-nya. Perusahaan atau industri yang sama kita sering ngumpul juga gitu kan. Kalau di perusahaan seperti ini nih jam kerja, jadwal cuti itu gimana sih Mbak? Kan bentar lagi Mbak Alin juga mau keluarga mau ke Labuan Bajo nih. Amin, semoga jadi. Semoga banget tuh Labuan Bajo. Semoga nggak di cancel ya sama bos saya. Itu juga
juga ada jatah cutinya atau kita tinggal apply kalau di approve ya jalan atau gimana? Jatah cuti pasti ada. Waktu saya di Indonesia itu jatah cuti kita itu 25 hari setahun. Lumayan ya. Oh, 25 hari 1 tahun, hampir 1 bulan ya? Kan 25 hari kerja ya, sebulan lah jadi Iya, hampir kira-kira 1 gitu bulan. kan. Terus Sabtu Minggu kerja nggak? Enggak. Tuh kan berarti banyak banget ya ininya. Lumayan. Jam kerjanya dari jam pagi. Nah, masalah jam kerja tuh fleksibel. Fleksibel juga. Wah, enak banget ya. Fleksibelnya, jadi kita nggak pernah yang kamu harus datang jam segini, pulangnya jam segini. Enggak. Terserah kamu mau datang jam berapa, tapi kerjaan kelar. Kayak saya di kerjaan yang sekarang ini terus terang dari sisi fisik sangat menantang karena dengan usia saya yang tidak muda lagi. Masih muda kelihatannya. Itu kelihatannya. Semoga ya. Itu kan saya harus dealing sama 3 time zone yang berbeda gitu. Yaitu negara mana Kan di aja? Asia, kemudian US, mostly Europe atau Middle East sama India gitu kan. Ya itu kan ya range-nya tuh kira-kira bisa saya bagi 3. Jadi beda banget tuh kalau Amerika jam berapa aja, sini udah jam berapa. Iya, Terus masalahnya di India juga udah jam berapa. Jadi bisa-bisa nggak tidur ini begini. Nah, itu nyebelinnya adalah nyebelinnya adalah kalau harus melibatkan antara India, Amerika dan Asia. Jadi itu hanya ketemu bisa di malam. jam malam kan pasti. Malam, betul. Kalau cuma sama US doang kan bisa pagi. Betul. Enak nih gitu kan. Cuman pada saat 3-3 ini harus ketemu dan itu harus sering ketemu, itu jadinya malam mulu. Jadi 2 bulan pertama saya di role yang sekarang itu cukup, waduh, fisik saya hancur banget. Karena udah terbiasa bobok cantik jam 9, jam 10 waktu di Jakarta gitu ya, hidupnya teratur banget. Balik ke sini tuh ya kadang kan kita harus sampai tengah malam gitu, terus pagi ada call lagi gitu. Jadi sampai aku sempat lihat beli kursi kerja yang bisa untuk mijet sekalian ya. bener banget. Supaya nggak pegal ya sambil kerja sambil dipijitin sininya. Iya, dan ternyata tuh bantu banget. Jadi saya tuh kan baru tahu juga gitu kalau ada kursi kerja yang bisa sambil pijet gitu. ya. Pantas ya gamers tuh sekarang karena tahan kuat. Tahan kuat. 12 jam juga nggak apa-apa. Cari duit juga sih ya soalnya jadi gamers tuh. Jadi harus ternyata difasilitasi. Kursinya bisa sambil massage kan. Terus kalau tantangannya Mbak kerja di perusahaan yang besar sebagai finance yang ngurusin keuangan, angka lah ya gitu kan. Capeknya gimana sih? Memang setiap posisi ada tantangannya sendiri. Memang secara umum ya, kalau seputar finance itu biasanya deadline sama target lah. Target kan pasti kita dikasih target. Kalau sebagai finance, misalnya sebagai controller gitu, wah ini cost line harus sekian, kemudian keuntungannya harus sekian gitu. Revenue nih harus ketemu sekian ya, bareng sama operation nih harus dapat sekian gitu. Kalau mau deadline, deg-degannya itu loh, nyampe enggak gitu kan. Oke, wah itu kayak apa kerjaannya ya, nggak kebayang deh. Ngurusin finance sendiri-sendiri aja susah, ini ngurusin finance-nya sebuah perusahaan gitu kan. Yang ini yang saya kerjain sekarang itu jadi harus disesuaikan nih, kebutuhan negara ini harus punya functionality yang ini gitu. Yang sana lain lagi. Jadi walaupun udah punya standard functionality, itu tadi menyesuaikan kebutuhan masing-masing negara. Kembali lagi ke pertanyaan Ika, kenapa 20 tahun ada di sini? Ini mungkin salah satunya yang satu alasannya ya. Gitu, yang ternyata tuh culture-nya tuh saya ini sekali gitu. Culture-nya sehat juga. Sehat untuk diri kita, untuk mental dan juga untuk keuangan juga pastinya. Amin. Ya udah Mbak Alina, terima kasih banyak loh ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih sekali Kita atas jadi tahu gimana sih kehidupannya ekspatriat di Malaysia ya, kemudian juga gimana dari pola kerjanya, tantangannya, kemudian juga benefit-benefitnya, caranya untuk bisa berkarir di bidang ini juga, jadi wanita karir juga, jadi ibu juga, jadi istri juga. Wah, jadi semuanya pokoknya luar biasa banget deh Mbak Alina ini. Jangan aim for perfection. Oke. Sehat-sehat terus Mbak Alina. Terima kasih banyak cerita-ceritanya. Mudah-mudahan sukses sama-sama. Sekian dari saya dan juga dari Mbak Alina. Kita pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.